Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada karomah bagian kedua, yaitu karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjalan menuju kepadanya hingga memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan anugerah 40 karomah. 20 karomah diberikan pada saat masih hidup di dunia, sedangkan 20 karomah itu diberikan pada saat di alam akhirat, ya. Pembahasan malam ini sudah sampai pada karomah yang ke-30. Jadi siapapun yang mengaji ya secara sungguh-sungguh, kemudian punya semangat mengamalkan dan istiqomah, maka peluang ya untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu sudah memiliki tanda-tanda. Dan untuk bisa memperoleh anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai, ini lebih optimis ya. Istilahnya taroji, ada harapan yang optimis dibandingkan dengan orang yang sama sekali nggak ada semangat hidup untuk menuju Allah. Pembahasan karomah yang ke-30 ya, yaitu diberikan anugerah wajahnya bercahaya, yaitu pada saat nanti di akhirat, terutama pada saat di yaumul mahsyar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzim musfiratun dahikatum mustabsyirah, itu yaitu wajah-wajah mereka ini maksudnya orang-orang yang pada saat di dunia itu memiliki semangat untuk menuju Allah, atau yang disebut dengan para salik atau ahli thoriq ya. Maka ketika dia yakin dengan ilmunya kemudian diamalkan ya sekuat tenaga, maka tanda-tanda kemuliaan itu akan nyata, yaitu pada saat di yaumul mahsyar, di mana seluruh anak cucu Adam itu dikumpulkan menjadi satu, dan posisi pada saat itu manusia dalam kondisi penderitaan yang luar biasa sesuai amal ibadahnya saat di dunia.
Di situ ada yang diberikan anugerah istimewa, berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para wali. Ada juga yang mengalami penderitaan. Ya, diibaratkan ada yang sampai proses jalannya itu ngesot, ada yang merangkak. Ini gambaran penderitaan manusia pada saat yaumul mahsyar. Dan ini nyata, pasti terjadi, dan setiap manusia akan mengalami fase ini, yaitu setelah kiamat kubro. Nah, bagi orang yang istiqomah tadi di jalan Allah, wajahnya nampak berseri, ya. Dan tertawa penuh sukacita, dohikatum mustabsyirah, ya. Dohikah itu ya tertawa, mustabsyirah tertawa dalam keadaan suka. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang pada posisi ini ya memiliki kebahagiaan yang istimewa, karena pada saat di dunia dia telah meluangkan waktunya, menyisakan waktunya untuk bersungguh-sungguh dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang orientasinya hanya sebatas ngejar dunia itu, ya pagi siang malam pikirannya dunia. Setelah dapat dunia bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk poya-poya. Nah, ini posisi pada saat itu ya akan dinampakkan bagaimana penderitaan ya saat di yaumul mahsyar itu. Ya, karena itu ya penjelasan dalam kitab ini memberikan semangat kepada kita bahwa kesungguhan kita ya dalam ngaji, dalam zikir, dalam melaksanakan segala yang difardukan dan menjauhi segala yang dilarang dengan cara bersungguh-sungguh, ternyata ada dampak yang akan kita rasakan di yaumul mahsyar nanti. Jadi siapapun yang mau menanam kebaikan di dunia secara ikhlas, maka pasti akan bisa dipetik, dipanen di akhirat. Kemudian berikutnya, karomah yang ke-31, yaitu mereka diberikan sentosa daripada huru-hara hari kiamat. Jadi pada saat hari kiamat ini ya posisi manusia itu dapat dipahami kalau dia sudah meninggal dunia ya, berarti posisinya di alam barzakh. Tapi ketika dia masih hidup kemudian terjadi kiamat kubro ya, kiamat kubro itu diberikan keselamatan, bahasanya sentosa, daripada huru-hara kiamat. Artinya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini kita bisa membayangkan ya, ketika terjadi tsunami Aceh. Itu sebagai potret kiamat sugro, kiamat kecil. Dalam waktu 10 menit ya, itu gelombang air laut yang tingginya bisa
Ada yang menyampaikan 15 meter, 20 meter itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, di situ ternyata banyak cerita yang unik. Ada yang diselamatkan oleh Allah, ada yang diberikan kesentosaan oleh Allah, ada yang digulung oleh tsunami. Nah, para salik yang bersungguh-sungguh menuju Allah, ya, dengan memegang prinsip kalimat tauhid, ya, di dalam hatinya, itu diberikan kondisi yang selamat dari huru-hara kiamat kubro. Ya, gambaran kiamat kubro sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, fa akhrajatil ardu asqalah, maka bumi akan mengeluarkan isinya. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi gempa bumi di atas 10 atau 15 atau 20 skala Richter, itu bisa dibayangkan bagaimana dampak, ya, yang terjadi di bumi ini. Dan ini terjadi secara kolektif. Ya, gunung meletus, ya, gempa terjadi di mana-mana dengan skala Richter yang tinggi, kemudian ditambah tsunami. Jadi sudah tidak ada tempat untuk lari gitu. Nah, karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya, ternyata seandainya mengalami kondisi itu diberikan keselamatan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Sebagaimana firman Allah, ya, awamay ya'ti aminan yaumal qiyamah, itu. Atau orang yang datang ia hal keadaannya sentosa, itu, yaitu orang-orang yang datang aminan dalam keadaan selamat, sentosa, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ada kelompok orang yang diselamatkan oleh Allah, ya, pada hari kiamat nanti. Ya, ini juga kita bisa melihat, ya, peristiwa-peristiwa besar, ya, seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, itu pasti ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Itu sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan dalam ayat ini adalah sebuah kebenaran. Dan itu yang terjadi di dunia, ya, saat ini, itu yang disebut dengan kiamat sughra. Lah, kiamat kubro itu totalitas. Bumi ini sudah, ya, selesai. Itu. Nah, ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah awamay ya'ti aminan yaumal qiyamah. Dan yang ke-32, ya, karomah yang ke-32, yaitu mengambil ia akan kitabnya pada hari akhirat dengan kaitannya, dan setengah daripada mereka itu orang yang tiada diberi kitab sekali-kali. Jadi karomah yang ke-32 yaitu diberikan kemudahan mengambil kitabnya, ya. Kitab itu catatan seluruh amal ibadah pada saat di dunia. Orang yang menerima catatan amal ini yang disebut dengan yaumul hisab. Ada kalanya menerima dengan tangan kanan,
ini berarti isyaratnya baik. Ya, secara otomatis ya, menunjukkan bahwa orang ini lebih banyak pahalanya dibanding dosanya. Ada juga yang menerima kitab dengan tangan kiri. Ini sebagai isyarat bahwa amal baiknya ya, itu rendah, sementara amal buruknya itu lebih banyak. Maka secara otomatis tangan yang akan menerima catatan amal itu tangan. Ada juga yang mengambil dengan punggungnya. Ini menunjukkan lebih parah daripada itu. Ya, para salik ya yang sudah berjalan menuju Allah dengan kesungguhannya, ya, karena posisinya seorang salik itu ya orang yang sudah menuju Allah dengan tetap menjalankan syariatnya Nabi, menjauhi segala larangannya, terus ditambah zikir yang istiqomah gitu. Secara otomatis ya akan menjadi kekuatan bagi dirinya ya pada saat menghadapi kematian atau dalam posisi ketika di alam barzakh. Artinya sudah memiliki bekal yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang belum bertaubat, dengan orang-orang yang belum punya zikiran, dengan orang-orang yang sama sekali tidak ngerti bagaimana menundukkan hawa nafsu. Jadi sedikit punya harapan lebih baik gitu. Maka andai misalnya dalam hisabnya itu menerima buku dengan posisi yang tangan kanan tadi, ya itu sebuah harapan yang optimisme gitu. Kemudian berikutnya ke-33, sedikit hisabnya pada hari kiamat. Ya, sedikit hisabnya itu ya bisa dipahami. Ya, artinya dosa-dosanya itu ya karena dia setiap hari tidak terlepas dari baca istighfar, ya minimal 100 kali. Ya istighfarnya itu didasari dengan penghayatan permohonan ampun kepada Allah gitu. Dan benar-benar meninggalkan segala perbuatan masa lalunya. Maka ketika dihisab menjadi kecil ya, itu sangat maklum sekali ya, dibandingkan dengan tadi orang yang belum punya kesadaran menuju Allah, dengan orang yang orientasinya masih duniawi, ngejar-ngejar dunia ya, giliran dapat duit buat maksiat. Lah ini hisabnya ini berat nanti. Orang yang tidak menghiraukan halal haram gitu ya, semua diuntal. Nah ini hisabnya berat. Sementara para salik ini sudah mulai preventif, hati-hati. Makan kalau tidak halal tidak mau. Ya, sehari ya, pasti tidak lepas dari zikir istighfar, zikir sholawat, ya, zikir nafi isbat, zikir ismuda, dan ini menjadi wadhifah dalam kesehariannya. Maka sangat wajar kalau hisabnya itu, ya, di sini dijelaskan sedikit hisabnya itu bisa dipahami. Dan setengah daripada mereka itu orang yang tiada dihisab sama sekali. Nah, ini teristimewa. Orang-orang yang levelnya sudah salik, mutawasid, muntahi ya. Artinya ya sudah tidak pernah melakukan dosa-dosa lahir dan batin gitu. Dosa masa lalunya sudah ditaubati dan dia terus ya berjuang sekuat tenaga menuju Allah. Nah, orang-orang yang level ini ya,
levelnya sudah masuk pada salikin mutawasid muntahi, ya, bahkan sampai memperoleh anugerah orang yang dicintai oleh Allah atau menjadi kekasihnya sebagai waliullah atau menjadi arifin billah, maka wajar kalau tidak dihisab oleh Allah. Karena kalau kita hitung, kalau kita lihat ya bagaimana kalau salikin yang sudah levelnya mutawasid muntahi, itu keluar nafasnya itu sudah zikir, diamnya itu sudah zikir. Maka bisa dimaklumi kalau orang yang pada level ini itu aman dari hisab, itu bisa dipahami. Gitu. Kalau yang salik mubtadi tadi kan sudah lumayan dia, tapi masih ada yang dihisab, gitu masih mending. Yang paling parah ya yang kelompok yang belum bertaubat, ya orientasinya duniawinya tinggi, mengabaikan halal haram, mengabaikan semua larangan Allah. Lah ini hisabnya ini panjang, nggak selesai-selesai gitu. Jadi bisa dipahami kalau para salik ya andai dihisab itu hisabnya sedikit dan teristimewa bebas dari hisab. Karena apa? Karena ibarat kotoran dosa itu sudah dicuci bersih sehingga tidak ada noda sedikit pun. Sebab ya dalam kesehariannya ya tidak lepas dari zikir dan riyadhah mujahadah ini. Kemudian selanjutnya ke-34, yaitu diberikan anugerah berat timbangannya pada hari mahsyar. Jadi ketika ditimbang amalnya itu berat. Dan setengah daripada mereka itu orang yang tiada diperhentikan bagi timbangan sekali-sekali gitu. Jadi artinya orang yang ahli zikir, afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini ternyata efeknya baru terasa ketika di akhirat kelak. Mungkin di dunia dianggap biasa-biasa aja gitu. Tapi di akhirat akan nyata ya efek yang dirasakan bagi orang-orang yang ahli zikir, baik zikir nafi isbat la ilaha illallah atau zikir ismudzat Allah Allah ya, atau zikirnya sudah zikir sir ya, hu Allah keluar nafasnya ya, baik taroki maupun tanazul ya, itu istimewa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau kita membaca ya karomah-karomah ini ya, kita ya walaupun kita masih pemula tapi ada harapan masa depan yang lebih baik, yaitu terutama masa depan di yaumul qiyamah nanti gitu. Dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak ada upaya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-35, datang kepadaku atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia minum akan segala minum yang tiada dahaga kemudian selama-lamanya. Ya. Jadi di yaumul mahsyar nanti ya, ketika manusia dalam kondisi penderitaan, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,
Semua angkat tangan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Hanya ada satu nabi yang bisa memberikan syafaat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatnya ini yaitu yang disebut dengan Telaga Al-Kautsar. Pada saat Yaumul Mahsyar dengan penderitaan yang luar biasa ini, ya, maka orang-orang yang di dalamnya ada keimanan, ada kecintaan terhadap Nabi besar Muhammad SAW, ini yang akan mendapatkan anugerah minum air Telaga Al-Kautsar. Nah, ketika sudah minum air Telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan haus dan dahaga, ya, tidak akan kehausan lagi, kelaparan lagi selama-lamanya. Nah, tentu ini siapa? Yaitu orang yang di dalam hatinya ada mahabbah, ada kecintaan kepada Nabi, diwujudkan dalam menjalankan syariatnya, diwujudkan ya dengan cara istiqomah membaca sholawat supaya terjadi connecting ya rohani kita dengan Sayyidur Ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dimaklumi kalau di Yaumul Mahsyar nanti orang-orang yang istiqomah seperti ini akan mendapatkan prioritas dalam mendapatkan syafaat Nabi, yaitu minum Telaga Al-Kautsar itu juga bisa dipahami. Ya. Misalkan ada umat Nabi Muhammad, ya dia beriman, iya. Baca sholawat, ya nggak pernah itu. Sholatnya ya kadang-kadang. Ya nanti pasti ya kalau dia diakui oleh Nabi Muhammad ya pasti akan mendapatkan syafaatnya, minum Telaga Al-Kautsar. Cuma dapat bagian antrian yang paling belakang. Itu kan penderitaan yang luar biasa juga gitu. Ya, maka kalau kita sudah memahami bahwa pasca kematian itu ada tahapan-tahapan yang begitu ya mengerikan, ya mulai dari pertanyaan mungkar nakir sampai kondisi Yaumul Mahsyar yang begitu penuh dengan penderitaan. Tapi kalau kita sudah punya punya bekal, ya ahli zikir, ahli sholawat, ya ahli riyadhah mujahadah, ini pasti akan memiliki efek ya pada saat nanti ya di Yaumul Mahsyar itu atau di Yaumul Qiyamah nanti itu. Dan yang ke-36 yaitu diberikan lancar dalam meniti Shiratal Mustaqim. Gitu. Ya, jadi Shiratal Mustaqim itu tahapan yang harus dilalui di mana ya digambarkan ya dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi ya, itu ya kondisi Shiratal Mustaqim itu diibaratkan ya, ini diibaratkan, diilustrasikan ibarat rambut itu dibelah jadi 7. Artinya orang yang melewati Shiratal Mustaqim ini kembali lagi tergantung dari amal ibadahnya. Ada yang bisa lewat kalbarki seperti kilat, ada yang bisa lewat seperti burung, seperti larinya kuda, ada yang seperti jalannya manusia, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang baru melangkah jatuh, dan di bawahnya itu api neraka. Ini gambaran Shiratal Mustaqim. Lah, salah satu karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menuju kepadanya
dengan cara istiqomah, yaitu diberikan kemudahan di dalam meniti Shirathul Mustaqim ini. Gitu. Nah, kemudian yang ke-37, dia akan mempunyai syafaat ya, pada hari kiamat hampir seupaya dengan syafaat anbiya. Ini maksudnya bagi orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, yaitu ya menjadi kekasihnya atau menjadi wali-wali Allah. Ya, itu juga diberikan anugerah syafaat. Kalau yang syafaatul utma itu khusus yang memiliki adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di bawah Nabi ada orang-orang yang menduduki makom kewalian, ya. Ada yang kutub, ada yang gaus, gitu ya, ada yang abdal. Ini kan orang-orang yang memiliki kedudukan rohani. Nah, mereka ini adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, pada saat itu diberikan ya syafaat, tapi ruang lingkupnya terbatas untuk para murid-muridnya. Gitu. Jadi kalau Nabi syafaatnya itu menyeluruh ya untuk umatnya, tapi bagi orang yang telah mencapai pada kedudukan ya martabat kewalian, misalnya kutub, ya misalnya gaus, ya itu diberikan oleh Allah syafaat untuk para pengikutnya. Ya, contohnya misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ya, ini ya sebagai orang-orang yang sudah masyhur sebagai Sultanul Auliya, Kutubuz Zaman gitu. Ya, sesuai dengan penjelasan ini, maka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, diberikan anugerah yaitu syafaat untuk siapa? Untuk para pengikut ya, pengikutnya yang mengikuti tarekat Qadiriyah. Begitu juga Naqsabandiyah. Ya. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi diberikan yaitu syafaat ini diberikan untuk para pengikutnya atau orang-orang yang baiat ya terhadap tarekatnya. Gitu. Jadi jangan sampai dipahami secara lepas, oh berarti setiap orang dapat syafaatnya. Lah, kalau dia pendosa bagaimana mungkin dapat syafaat? Wong dia masih berurusan ya dengan mungkar nakir aja belum tuntas, itu amal ibadah pada saat hisab aja masih belum jelas. Gitu. Nah, tentu harapan untuk memperoleh itu ya sangat kecil. Maka yang bisa kita pahami bahwa orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah, inilah mereka yang diberikan syafaat nanti. Jadi syafaatul utma, syafaat yang paling istimewa itu adalah syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan para kekasihnya yaitu para aulia ya yang memiliki kedudukan di sisi Allah juga diberikan syafaat, tapi syafaat ini untuk murid-muridnya atau untuk orang-orang yang baiat dengannya itu. Jadi artinya punya gerbong masing-masing. Jadi bagi para wali ini punya fasilitas itu. Nah, karena kita bukan wali ya, hanya sekedar wali murid ya, tentu tidak bisa memberikan syafaat. Maka ya, carilah ya tempat untuk dengan cara bergabung ya dengan komunitas-komunitas atau jamaah-jamaah thariqat ini. Harapannya kalau kita ya misalnya ikut ya thariqat Naqsabandiyah dengan mengamalkan segala kefiat
ya, dan ilmunya, ya paling tidak ya kita ada harapan untuk memperoleh anugerah itu. Kemudian selanjutnya yaitu karomah yang ke-38, beroleh kerajaan selama-lamanya di dalam surga seperti di dalam nikmatnya yang kekal dan kerajaan yang besar. Nah ini tadi bagi Nabi besar Muhammad SAW ya jelas akan memperoleh fasilitas yang istimewa ini. Begitu juga para wali, para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah juga memperoleh anugerah karomah yang ke-38 ini. Itu. Jadi memiliki ya kerajaan-kerajaan ya di surga itu. Kemudian yang ke-40 yang ke-39, karomah yang ke-39 yaitu memperoleh ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang amat besar dan memperoleh kemenangan, kesentosaan yang hakiki. Nah, di sini puncak dari segala kemenangan itu di sini, yaitu pada saat di hari kiamat ya menjadi orang yang selamat dari huru-hara kiamat ya, bisa memperoleh hisab ya, menerima kitab dengan tangan kanan, memperoleh syafaat dari Kanjeng Nabi dan diberikan anugerah fasilitas di surga, maka ini sesungguhnya kemenangan sejati. Jadi kalau ada orang orientasinya hanya sebatas dunia, ini sangat merugi karena dunia terbatas. Tapi kalau orang yang memiliki orientasi saya pengen sukses dunia dan akhirat ya, dunianya ya dia dalam ketaatan. Nah, ketaatan yang didasari dengan keikhlasan ini akan menjadi bekal kesuksesan di akhirat. Maka bagi orang-orang yang berilmu, berakal, akan menjadikan kesuksesan dunia ini sebagai majru'atul akhirat, sebagai investasi untuk akhirat. Tapi bagi orang yang tertipu dengan hawa nafsu, akan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka akan melakukan segala cara untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini perbedaan antara orang yang orientasi duniawi dengan orang yang orientasi ukhrawi. Dan yang terakhir yang ke-40, karomah yang ke-40, yaitu diberikan anugerah bertemu dengan Allah, liqa Allah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya dengan beberapa ayat ya terkait dengan janji Allah liqa arabbih. Ada liqa Allah, ada liqa arabbih ya. Itu menunjukkan bahwa Allah sudah berjanji bahwa man kana yarju liqa arabbih, barang siapa ya hamba-hambaku ingin berjumpa dengan Tuhannya, ingin berjumpa dengan Tuhannya. Ini kan berarti orang yang punya orientasi perjumpaan dengan Allah, orang yang punya kerinduan ingin berjumpa dengan Allah, maka falyamal amalan sholihah, dia akan selalu melakukan aktivitas di dunia ini didasari dengan keikhlasan. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan seluruh aktivitasnya itu tidak ada kesirikan, baik syirik khafi maupun syirik jali. Artinya apa? Ya para salikin yang sudah memiliki semangat untuk menuju Allah ya, dimulai dengan ngaji ilmu, kemudian memahaminya, terus mengamalkannya,
terus berproses. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau seandainya tidak makrifah di dunia, maka di sini yang karomah yang ke-40 yaitu mereka diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Itu. Ada redaksi lain dalam ayat yang berbunyi man kana yarju liqa Allah fa innas sa'ata la'atin. Gitu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya waktunya la'atin, niscaya pasti terjadi. Ya, cuma pastinya ini ya sesuai dengan anugerah Allah. Ada yang diberikan anugerah makrifah di dunia, ada juga yang diberikan anugerah liqa usul ilallah, yaitu pada saat dia di surga kelak itu. Jadi karomah yang ke-40 ya, yaitu bertemu dengan Allah. Jadi bertemu dengan Allah diperkuat, dasarnya adalah ayat Al-Quran. Terus Al-Quran juga memberikan kritik terhadap orang-orang yang tidak punya semangat hidup untuk berjumpa dengan Allah. Wa man kana, ya, ada ayat yang barang siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, ya, maka mereka menjadi orang yang akan merugi, akan menyesal. Itu. Ya, ciri-cirinya apa? Ya, mereka ya orientasinya duniawi, hidupnya untuk sebatas dunia tok, untuk mengikuti hawa nafsu dan bersenang-senang. Tidak pernah berpikir bahwa dunia ini hanya sekedar tempat transit. Ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Yaitu Tuhan sekalian alam, ilahul awwalin wal akhirin, dengan tiada kaifiat. Jadi artinya perjumpaan dengan Allah ini ya otoritas Allah yang punya kehendak. Dan di sini dijelaskan dengan tiada kaifiat, maksudnya nggak bisa kita gambarkan nanti caranya bagaimana, prosedurnya bagaimana, tidak bisa digambarkan. Itu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Nah, kemudian Imam Ghazali menegaskan, ya, dan Imam Ghazali menyampaikan yang demikian itu ya supaya ya bisa memahami dan sampai ilmunya, sehingga ilmunya itu bisa meliputi tidak sebatas yang ijmal, yang global, tapi juga tafsil. Tafsil itu memahami orian-orian secara detailnya. Gitu. Jadi maksudnya penjelasan soal karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menuju kepadanya dengan dibagi 20 di dunia, 20 di akhirat, ini hanya sebagai poin-poin pokok saja. Sedangkan ya berkaitan dengan karomah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintai ya sesungguhnya lebih dari itu. Itu maksud dari penjelasan Imam Ghazali. Nah, mudah-mudahan setelah selesai kita membahas 40 karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepadanya, bisa memberikan semangat kepada kita. Ya, ternyata apa yang kita lakukan saat ini dengan cara istiqomah memiliki impact positif, yaitu di kehidupan ya pasca kematian, mulai dari sakaratul maut, menghadapi mungkar nakir,
sampai yaumul mahsyar, yaumul ba'si, sampai Shirathul Mustaqim, sampai ya memperoleh fasilitas minum telaga Al-Kautsar. Ini semua sebagai sebuah karomah yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang istiqomah menuju kepadanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, ya dapat istiqomah ngaji, istiqomah zikir, istiqomah mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin.